Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, teman-teman sekalian yang saya hormati dan saya banggakan. Khususnya terima kasih kepada Om Lim yang telah memberi kehormatan saya bicara pertama kali. Saya diundang pada penyelenggara karena hari ini ada konferensi pers dengan topik bersatu melawan pengkhianat konstitusi. Harusnya kalau bicara konstitusi ini orang hukum belum bicara, tapi karena saya disuruh bicara, saya bicara sesuai dengan pemahaman saya. Bapak Ibu sekalian, yang namanya konstitusi itu adalah track, frame, atau panduan untuk bekerja suatu organisasi atau suatu negara. Namanya konstitusi itu track atau frame untuk mengelola organisasi, atau kalau kita sekarang ini mengelola negara, tidak boleh keluar. Kalau keluar dari yang telah ditetapkan konstitusi, ya gitu kita namakan pengkhianat. Karena membuat konstitusi ini, founding fathers kita itu dengan susah payah, bahkan mungkin dengan darah itu. Terutama Undang-Undang Dasar 1945. Yang kita tahu diundangkan pada 18 Agustus 1945. Sekarang kita tahu undang-undang sekarang bukan Undang-Undang Dasar 45 lagi, Undang-Undang Dasar ada yang bilang 2002, ada yang bilang segala macam, nggak tahu lah saya. Yang dari penelitian katanya Undang-Undang Dasar 45 itu udah lebih 80% berubah. Nah ini nanti yang bisa membongkar nih para lawyer, pakar hukum tata negara ada di kita. Nah, pada kesempatan ini saya lihat praktis saja. Namanya konstitusi, saya tadi sampaikan bahwa itu adalah panduan kita bekerja agar kita jalan lurus mencapai cita-cita pendirian negara ini. Tapi faktanya sekarang udah gak karu-karuan. Baik itu oleh penyelenggara negara, penyimpangan itu dilakukan terutama oleh penyelenggara negara, eksekutif yang dipimpin oleh Presiden Prabowo, legislatif yang diam saja dipimpin oleh Ketua DPR, kemudian yudikatif yang mengadili asal-asalan. Banyak sekali dagelan pengadilan yang kalau dikumpulkan mungkin wah banyak sekali. Saya ingat dulu ada satu orang lawyer namanya Kojinudin. Pelanggaran yang dilakukan Jokowi itu kalau disusun dalam kertas sampai langit cukup. Tapi sampai sekarang belum ada tindakan. Bagaimana kita mau tertib? Nah, karena itu pada kesempatan ini saya mungkin menyampaikan kepada Bapak Ibu sesama warga negara, mari kita peduli dengan penegakan konstitusi yang dilakukan oleh penyelenggara negara. Jangan sampai negara kita yang kita cinta ini yang udah didirikan dengan susah payah sejak 80 tahun yang lalu pecah belah. Kita yang punya rakyat yang hampir 300 juta ini. Walaupun kita sudah memberikan amanah kepada orang yang kita pilih di eksekutif, legislatif, nyatanya disimpangkan. Kita jangan diem aja. Yang menyimpangkan mungkin pemerintah, penyelenggara pemerintah. Tapi kalau mati sengsara bareng kita semua. Jadi jangan diem aja kita. Penyimpangan terhadap konstitusi oleh para pengkhianat konstitusi, kita rakyat ini yang udah memberi amanah kepada mereka, jangan diem saja. Para pengkhianat ini menyimpang dari konstitusi. Kalau nanti hancur, yang hancur dia sendiri, masa bodoh, saya bilang, bodoh amat. Tapi nanti kalau hancur itu kita semua ikut hancur, anak cucu kita ikut hancur. Karena itu jangan diam saja. Apalagi ada nasihat orang tua sini, banyaklah nasihat orang. Suatu negara itu rusak bukan banyaknya orang jahat, tapi karena orang baik diam saja. Nah ini himbauan saya. Banyak kalau dikatakan namanya pengkhianat konstitusi, ya penyimpangan hukum itu yang paling jelas sekarang.